Set, baru jam segini. Kawasaki udah nyediain gorengan aja. Bukan yang ini maksudnya. Tuh, gorengan tuh. ZX4RR yang terbaru akhirnya resmi di launching di Indonesia. Ini yang gue maksud gorengan nih. Harga 239 juta rupiah, tapi batch pertamanya seperti gue sudah tebak di video yang waktu itu kita bahas ZX4 pakai TMI, masuknya cuma dikit karena dia ini build up bikinan Thailand. Jadi kena kuota impor segala macam seperti moge-moge lain Kawasaki. Kuotanya first batch cuma 40 unit untuk Indonesia dan cuma 15 motor untuk Jabodetabek. Besok banget ini raffle-nya akan dilakukan ya hari Sabtu di KMI. Gua sih yakin akan banyak yang dapat slot, habis itu dijual lagi harganya 300. Makanya tadi itu gua pakai perumpamaan gorengan, itu dia maksud gua. Jadi berhubung pasti homepage YouTube kalian itu dari kemarin sudah dipenuhi oleh video ZX4RR oleh konten kreator lain yang rata-rata ngebahas specs-nya, mungkin detail-detailnya. Tapi di video ini gue mau fokusin perbedaannya sama adeknya si ZX25RR itu, tapi mungkin yang tidak tertulis di kertas, di spek manapun, tapi berdasarkan observasi gue langsung. Terjawab sudah kenapa pelek ZX25 itu ada kayak lubang disk tapi ditutup gitu dari awal. Jadi memang akan ada nih ZX4 ini yang versinya double disk. Nah, pengeremannya itu kalipernya sama, cuma disknya juga sama, ditambahin satu lagi 290 mili, which is lumayan kecil ya untuk sport bike. Tapi mungkin itu udah dicari titik optimalnya oleh pabrikan, jadi nggak terlalu pakem atau gimana-gimana juga. Kalipernya itu sama yang bawaan ZX25 dan ZX25RR, which is dia itu sama juga sama Z1000 Sugomi. Jadi pengeremannya sudah ciamik lah gitu, bisa dibilang pasti jos. Gue juga udah nyobain sendiri di ZX25 aja sebagus itu, single disc single caliper. Ini jadi double disc double caliper. Gak sabar sih pengen cobain. Master remnya sekilas sama, tapi gue ngeliat finishingnya beda sedikit, dia agak lebih doff. Terus kalau kalian perhatiin juga, ini masternya lebih gede. Kemarin gue tuh mikir apakah master rem yang sama, tapi ditambahin kaliper satu kan pasti hasilnya akan lebih empuk dari si yang di ZX25. Tapi ternyata gue intip-intip ini ada tulisannya 14, jadi harusnya itu 14 mili ya, dimana yang ZX25 itu tulisannya setengah, itu artinya setengah inch, which is sekitar 12,5 mili. Jadi master remnya lebih gede untuk ngedorong piston kaliper yang lebih banyak juga. Jadi feel-nya kalau gue rasa-rasa kurang lebih mirip dengan feel brakingnya ZX25R dan RR juga. Small little detail, bar end-nya juga beda. Bar end-nya ini dia lebih besar. Dugaan gue adalah yang namanya mesin lebih besar, pasti getarannya lebih berasa, makanya balancernya digedein biar getaran di stangnya itu berasa lebih minim di user motornya. Knalpot ya, sekilas memang sama yang ZX25R dan RR 2023 up yang sudah digital speedo itu. Tapi ternyata kalau kalian lihat lagi dimensinya itu beda guys. Jadi yang ZX4RR ini lebih besar dan lebih panjang. That's what she said. Nah ini ya pasti untuk nyocokin ke power mesinnya juga ya. Jadi dicari what's best, hasilnya seperti ini, lebih besar daripada yang di ZX25-nya. Small little detail juga, kalau ZX25 di sini tulisannya 4 silinder. Tapi yang ZX4 ini mungkin asumsi motor ini sudah terkenal dan orang sudah tahu dan bisa dengar dari suaranya. Jadi tulisan 4 silindernya sudah tidak ada lagi di sini. Nah, ada nambah satu peserta baru nih untuk tebak motor. Jadi gue sama teman-teman kalau lagi nongkrong tuh sering kan ada 4 silinder lewat. Wih, motor apa tuh? Kalau suaranya tipis biasanya tahuan ZX25 tuh. Terus RPM-nya nafasnya panjang kan. Jadi kayak misalnya start di Bogor, gigi 1 ngoper gigi 2 tuh bisa sampai Cibinong baru ngoper gigi 2 gitu. Nah, nambah satu peserta baru ya, yang agak mengecohkan telinga dikit. Jadi nanti kalau ada motor lewat, anjir itu ZX25 atau ZX4 gitu. Tapi suaranya itu juga beda loh guys. Mungkin efek dari knalpot, tapi ya mainly gue yakin dari mesinnya itu sendiri. Coba kita dengerin ya dan kita bandingin sama ZX25R-nya langsung kayak gimana sih suaranya.
Dari suara idle-nya aja udah jauh lebih ngebas, lebih low. Geberannya juga RPM-nya tuh naiknya jauh lebih cepat daripada ZX25. Redline di 16.000 lebih rendah sedikit daripada ZX25. Jadi suaranya tidak semelengking tapi suaranya lebih tebal. Jadi ini udah kebayang sih kalau diganti aftermarket exhaust pasti suaranya lebih mirip ke Moge gitu. Ngomong-ngomong Moge, ini tuh Moge atau bukan sih? Pertanyaan yang muncul di kepala gue ya. Jadi ini tuh Moge atau bukan sih? Kalau by peraturan parkir mall di Jakarta, biasanya kan Moge itu 400 cc up, berarti ini jatuhnya Moge. Nah, tapi yang bikin mengecohkan, bikin pusing mungkin satpam-satpam parkiran Moge itu adalah kalau ZX25 kan banyak yang udah dimodif double disc. Ntar tinggal ganti stiker aja ZX4, nanti bisa tembus. Jadi bingungnya apakah mereka harus menghafalkan suara ZX4 ini bedanya sama ZX25 gimana? I don't know. Tapi enaknya motor ini adalah ZX4 ini kan CBU, bikinan Thailand. Tapi misalnya owner ZX4 amit-amit crash atau gimana, spare partnya sih harusnya bisa beli punya ZX25 ya. Tinggal indent stikernya aja yang dari luar kalau kalian memang mau tetap proper ZX4 gitu loh. Tapi partsnya relatif murah berarti karena bisa sharing parts sama ZX25. Ngomong-ngomong ZX4RR sama ZX25RR, bedanya juga dia windshieldnya tidak smoke. Kalau ZX25RR itu smoke. Terus tidak dapat frame slider juga, sama tidak dapat tank pad. Jadi sekilas info untuk kalian yang mau tahu lebih detail perbedaan ZX4RR dan ZX25RR, itu beberapa perbedaannya. Terus gue juga baru kepikiran sesuatu nih. Jadi misalnya nanti ZX4RR ownersnya ini ya, misalnya kan warnanya cuma keluar warna ini KRT tahun 2023. Misalnya mau diganti pakai bodi ZX25 yang warna lain atau yang hijau KRT sebelumnya, bisa juga loh. Good idea kan? Nah, beda lagi sama ZX25RR. Karena di tahun yang RR keluar itu gearnya digedein, gear belakang jadi 50T. Dimana ini sama yang ZX25RR awal, ZX25R awal sorry, dia 48. Untuk gear depannya kurang tahu karena gue cari di internet juga nggak nemu dan ini ketutupan. Setelah gear set terakhir bannya juga beda, jadi ya ZX25 owners pasti bannya juga ujung-ujungnya di upsize. Kan bawaan 110, 150, tapi rata-rata di upsize 120, 160. Dari pabriknya sudah 120 dan 160. Jadi pasti handlingnya lebih stabil juga untuk nyesuaiin ke power si ZX4RR ini. Jadi pasar motor Indonesia ketambahan satu pemain baru yang seru, gue bilang nyaru banget. Kalian bisa lihat stikernya aja. Kalau dari jauh kayak nggak bisa dibedain sama ZX25-nya karena cuma beda ini tulisannya 4, yang satu 25, tapi kalau dari jauh pun nggak terlalu jelas gitu tulisannya. Ya, tapi I'm excited untuk pasar motor Indonesia nambah satu Moge. Jadi di Sensi, di mall-mall lainnya nanti pasti akan ada ZX4 dari 15, salah satu dari 15 lucky owners di Jabodetabek. Congratulations buat KMI, dirilis juga di Indonesia, memang lead not follow. Motor pertama di modern era, sport bike 400cc, di saat orang 600cc-nya aja seperti Honda waktu itu rumornya sudah mau dihilangkan, dan Yamaha yang R6-nya 4 silinder 600 dihilangkan dijadikan R7 2 silinder 700cc, which is ini powernya mirip. Jadi memang such a breakthrough. Seperti biasa, lead not follow. Kalau untuk kalian seperti biasanya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga kalian enjoy videonya dan berguna juga informasinya. As always, I thank you guys for watching. Until next time.